Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, Anda adalah manusia yang rasis. Anda adalah pemimpin intoleran. Anda itu adalah menteri dari semua agama yang ada di Indonesia, bukan menteri dari satu agama saja. Ketika Anda diam dan tak bersuara dalam kasus-kasus intoleransi di Indonesia, mau menunjukkan dan mau membuktikan kepada kami masyarakat Indonesia bahwa Anda adalah oknum menteri yang rasis, bahwa Anda adalah pemimpin yang intoleran, dan Anda sama sekali tidak pantas untuk menjadi seorang menteri agama itu. Anda adalah pribadi yang tidak bijaksana. Anda adalah pribadi yang benar-benar tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk Bapak Prabowo Subianto, tolong Anda jangan hanya diam melihat semua persoalan kasus-kasus intoleransi di bangsa ini. Jangan sampai sematannya mengatakan bahwa Anda adalah presiden omon-omon semakin meyakinkan kami masyarakat Indonesia. Tolong Pak, lakukan sesuatu. Ambil sebuah langkah. Buatlah sebuah keputusan tentang kasus-kasus intoleransi yang semakin hari kian semakin merajalela di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Anda adalah seorang presiden. Anda punya hak. Anda punya wewenang. Anda punya kekuasaan. Jangan Anda hanya menonton semua persoalan yang ada di bangsa ini. Persoalan di bangsa ini semakin hari kian semakin kompleks. Tetapi Anda tampaknya tak berdaya. Malu Pak. Anda itu dipilih oleh rakyat. Anda bukan dipilih oleh kelompok partai politik Anda sendiri. Tetapi Anda dipilih oleh rakyat Indonesia. Mereka menaruh harapan. Persoalan-persoalan di bangsa ini ada di pundak Bapak. Dan kami minta, tolong segera pecatkan Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar yang tidak berintegritas itu. Menteri yang rasis, menteri yang intoleran, dan sama sekali tidak pantas dia menjadi seorang menteri. Mari kita simak terlebih dahulu beberapa komentar dari netizen berikut ini. Bagi saya ini rasis ini, intoleran Pak Menteri ini. Ya, peristiwa yang luar biasa terjadi di Cidau kemarin, tidak ada suara dari Menteri Agama. Supaya Menteri Agama ini diganti. Ulangi, Kementerian Agama RI komposisinya harus dirombak Pak. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang mewakili setiap agama di Indonesia. Karena Kementerian Agama itu bukan menteri satu agama, tapi menteri agama-agama. Menteri agama-agama Anda itu Pak Nasaruddin ya, bukan menteri satu agama. Anda itu Pak Prof adalah menteri agama-agama di Indonesia, bukan menteri satu agama. Dan pejabat di Kementerian Agama RI itu dimonopoli orang Islam semua. Tidak ada pejabat beragama Kristen. Saya juga bingung. Bagi saya ini rasis ini, intoleran Pak Menteri ini. Itu sebabnya Pak Menteri, secara hak konstitusional saya sebagai orang Indonesia yang berhak bersuara untuk memperbaiki, juga ikut bersumbangsi membangun negeri saya. Di bidang ini saya khususkan untuk bagaimana supaya Kementerian Agama itu bersikap profesional, netral, dan bisa merekrut orang-orang yang mewakili agama-agama. Ya, peristiwa yang luar biasa terjadi di Cidau kemarin, tidak ada suara dari Menteri Agama. Ya, bungkam teman-teman, bungkam. Begitu juga Kapolri, di mana anak buahnya, ya, Kapolsek di sana sudah terlibat langsung sebagai provokator, ya kan? Dan otak dari kejadian tersebut, tetap Kapolri tidak bergeming. Kemudian, siapa lagi yang bertanggung jawab? Presiden Republik Indonesia, Prabowo, juga no comment.
Damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, viralkan supaya Menteri Agama ini diganti karena ternyata dalam pemilihan staf khusus dan staf ahli yang di dalam Kementerian Agama itu tidak ada perwakilan dari agama-agama. Bukankah ini rasis? Bukankah intoleran? Bukankah ini egois Pak Menteri Agama? Harusnya Pak Menteri Agama itu adalah menteri semua agama, bukan menteri satu agama. Kelihatan kalau Bapak itu adalah hanya menteri satu agama karena Anda memilih hanya satu perwakilan saja, yaitu agama Islam. Dan ini sangat mengerikan, saudara. Itulah sebabnya Anda itu diam membisu terkait dengan kasus intoleran yang terjadi di Cidahu dan di Depok, dan terakhir ini ada di Kalbar. Bapak Menteri Agama tidak kebuka suara. Ini kan kerjanya Bapak, ini tanggung jawabnya Bapak, tetapi Bapak diam, seribu bahasa diam. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Indonesia ini semakin hari semakin rusak. Sekali lagi, Indonesia ini semakin hari semakin rusak. Berbagai macam persoalan terus merajalela di bangsa ini. Dalam kasus intoleransi yang terjadi di bangsa ini, seolah-olah ini sudah menjadi budaya. Seolah-olah bahwa bangsa Indonesia ini hanya hidup dari satu agama saja. Mulai dari presidennya, menteri agamanya, para penegak hukum, sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan nyata. Sama sekali tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kasus intoleransi yang ada di bangsa ini. Semakin rusak bangsa kita ini. Jujur, kita benar-benar kecewa. Punya presiden ngakunya sebagai macan Asia, ternyata presiden omon-omon. Ngakunya presiden paling berani, ngakunya presiden paling tegas, ternyata itu semua hanyalah sandiwara semata. Prabowo Subianto tidak mampu untuk membuktikan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa dia adalah macan Asia yang sesungguhnya, bahwa dia adalah bukan presiden omon-omon. Sungguh sangat memalukan. Punya pemimpin bukannya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di bangsa ini, tetapi malah diam baik. Sekali lagi, Indonesia ini semakin hari semakin rusak. Berbagai macam persoalan semakin kompleks. Menteri Agama pun sama. Gelarnya saja yang panjang, tetapi isi otaknya benar-benar dangkal. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, di belakangnya ada MA, tetapi sekali lagi isi otaknya dangkal. Kasus-kasus intoleransi yang ada di bangsa ini, sebagai pembantu presiden, Nasaruddin Umar harusnya berada di garda terdepan untuk menyelesaikan segala persoalan, untuk mengingatkan bangsa ini agar kasus-kasus intoleransi jangan terulang kembali. Tetapi apa yang terjadi? Nasaruddin Umar hanya melotot, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Anda benar-benar menteri yang rasis, menteri intoleran. Anda tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Anda adalah menteri pengecut, menteri pecundang. Aparat penegak hukum pun sama. Listio Sigit Prabowo, Anda adalah seorang Kapolri. Anda harus membuat tindakan-tindakan tegas untuk memberantas segala persoalan yang ada di bangsa ini. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Polri itu adalah presisi. Polri bukan Polri dari satu agama. Persoalan-persoalan di Cidahu, di Depok,
Sekarang ini terjadi lagi di Padang. Tetapi Anda yang adalah Kapolri pun sama. Hanya diam, hanya bengong, hanya melotot. Tiap bulan kamu terima gaji, makan gaji buta dibayar oleh rakyat. Benar-benar biadab. Semakin hari, saya sebagai rakyat semakin muak dengan para penguasa yang ada di bangsa ini. Penguasa yang tidak bijaksana. Penguasa yang tidak merakyat. Penguasa yang hanya mementingkan isi perut kalian sendiri. Sekali lagi, benar-benar biadab kalian. Ini lihatlah kondisi gereja kami guys, yang telah didemo sama orang-orang ini. Sudah dihancurkan semua. Tuhan, lihatlah tempat kami beribadah telah dihancurkan. Sungguh mirisnya kami ini Tuhan. Inilah gereja kami Tuhan, sudah dihancurkan. Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PPKP dan berproses. Berarti punya polisi itu
Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Please dengerin ya. Membubarkan ibadah orang lain adalah salah satu bentuk dari terorisme. Sama halnya dengan bom Bali, sama dengan bom bunuh diri, sama dengan bom gereja, sama. Hanya saja dampaknya lebih kecil. Tapi sama, menakut-nakuti orang lain untuk beribadah. Mencegah orang lain untuk beribadah. Selama ormas Islam, MUI, NU, Muhammadiyah, tidak melarang ini, tidak memfatwakan haram kepada pembubaran ibadah seperti ini, ya hal ini akan terus terjadi. Percaya sama saya. Pemirsa sekalian, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan kasus intoleransi yang terjadi di daerah Sumatera Barat itu. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kalau para penguasa yang ada di bangsa ini, mereka hanya menjadi penonton, lalu proses penyelesaian dalam kasus intoleransi ini benar-benar tidak adil. Percayalah, kasus serupa yang terjadi di daerah Padang, atau yang terjadi di daerah Depok, atau yang terjadi di daerah Cidahu, akan terjadi juga di daerah kita masing-masing. Percayalah. Saya di Provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya, yang terkenal dengan toleransinya, tetapi di suatu hari nanti, kalau pemerintah tidak bijak, pemerintah tidak mampu, menterinya rasis, menterinya intoleran, maka peristiwa serupa bisa saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semua masjid akan dihancurkan, semua rumah ibadat akan dihancurkan. Percayalah, kalau pemimpin kita punya kemampuan mereka yang benar-benar sangat memalukan seperti ini. Mulai dari presidennya, mulai dari menteri agamanya, mulai dari kapolrinya, semuanya hanya diam, semuanya hanya melotot. Benar-benar kita yang kaum minoritas di bangsa ini diobrak-abrik. Dan saya belum pernah mendengar bahwa ada agama-agama tertentu yang mengajarkan bahwa kasus-kasus intoleransi itu harus dilakukan. Karena saya sangat yakin semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama itu mengajarkan tentang kasih sayang. Semua agama itu mengajarkan tentang saling menghargai, saling menghormati. Tetapi oknum-oknum yang melakukan kasus-kasus intoleransi ini, mungkin agama mereka adalah agama Sundal. Sekali lagi, oknum-oknum yang melakukan kasus-kasus intoleransi ini, agama mereka adalah agama Sundal. Mari, kita yang kaum minoritas, jangan pernah merasa takut dengan manusia-manusia pecundang yang terus memprovokasi, yang terus mengadu domba. Sekali lagi, kami perlu ingatkan bahwa kalau pemerintah tidak bijak dalam menangani persoalan-persoalan seperti ini, maka percayalah, kasus-kasus intoleransi akan merajalela di bumi pertiwi ini. Tidak saja hanya di Depok, tidak saja hanya di Cidahu, tidak saja hanya di Sumatera Barat, tetapi besok lusa akan terjadi juga di daerah-daerah lain.
Untuk Bapak Prabowo Subianto, jangan menjadi penonton, Pak. Anda itu adalah pemimpin. Anda itu adalah orang nomor satu. Anda yang punya kuasa. Anda yang punya wewenang. Anda jangan menjadi penonton. Wahai Bapak omon-omon, tahu diri, tahu malu. Lihat, rakyatmu hari ini sedang menjerit. Ada berbagai macam persoalan terjadi di bangsa ini. Jangan hanya menonton. Semoga saja ini adalah kasus yang terakhir kali. Kalau terulang kembali, maka percayalah, peristiwa-peristiwa, kasus-kasus intoleransi seperti ini akan merajalela di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.